Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, tolong kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, Allah Roh Kudus tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Ayub pasal yang ke-34, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-37. Namun saya akan membacakan satu ayat yang terambil di ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Ayub berbicara tanpa pengetahuan, dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali saya membaca tulisan yang berkata demikian. Jangan merasa bisa, tetapi belajarlah untuk bisa merasa. Kalimat pendek ini mengingatkan sebuah kenyataan. Seringkali di dalam kehidupan kita itu selalu merasa diri kita itu bisa. Merasa diri kita itu mampu. Merasa diri kita lebih tahu daripada orang lain. Sedangkan kita lebih lambat untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bisa merasakan apa yang orang lain sedang gumulkan. Bisa mengerti apa yang sedang orang lain alami. Ini sangat sulit hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita sering kali lebih banyak memberikan nasihat, memberikan arahan dibanding kita belajar untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat hal ini, kita teringat di dalam Ayub pasal 34 ini. Bagaimana Elihu seolah-olah dia sedang menyalahkan Ayub dan membela Allah kita. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh Ayub itu sesuatu yang memang itulah akibatnya sehingga dia boleh mengalami apa yang dia hadapi pada saat itu. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Ada unsur merendahkan akan apa yang Ayub alami dan Ayub ceritakan di dalam kehidupannya. Bukankah seringkali kita juga demikian ketika ada orang bercerita, orang berbagi pergumulan. Seringkali kita merasa diri kita lebih hebat, kita lebih tahu dan merasa orang lain itu salah. Orang lain itu tidak benar. Sehingga kita jatuh di dalam penghakiman. Kita menghakimi mereka tanpa sadar, tanpa kita seharusnya melihat apa yang sebenarnya menjadi pergumulan mereka. Bapak Ibu Saudara, ini penting bagi kita hari ini. Kita bukan hanya merasa bisa, tetapi mari kita belajar untuk bisa merasa. Kadang kita tidak tahu loh apa yang sebenarnya mereka itu alami. Kenapa mereka bisa mengalami demikian? Saya seringkali mengalami hal-hal yang demikian. Ketika ada orang konsultasi ya tanpa sadar, kita merasa bisa, kita kasih arahan, kita kasih penyampaian, kita kasih tips-tips tertentu. Padahal bisa jadi mereka bukan tidak tahu. Tapi mereka ingin lebih kita dengar. Kita boleh memahami mereka. Sehingga ketika kita belajar memahami, mengerti akan orang lain, mungkin situasinya akan berbeda. Memang lebih mudah kita merasa bisa dibanding kita bisa merasakan apa yang orang lain sedang rasakan. Rasa empati ini penting yang sering kali kita lupakan. Mari melalui kisah Elihu, Ayub, kita mulai belajar berempati. Mari kita belajar merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita ada di dalam situasi mereka, kita ada di dalam sepatu mereka.
Sehingga kita akan bisa mulai memahami, mengerti apa yang sebenarnya terjadi tanpa memberikan nasihat, tanpa memberikan penilaian. Tapi mari kita belajar menyelami, memasuki alam pikir mereka, sehingga kehadiran kita boleh menjadi berkat. Bukankah demikian yang kita juga rindu harapkan? Saya percaya kita pasti sudah punya solusi. Saya percaya kita pasti punya jalan keluar dan kita tahu itu semua. Tetapi ada satu kebutuhan yang sering kali kita abaikan, yaitu perasaan untuk diterima. Dan empatilah itu jawabannya. Mari Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bisa belajar berempati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar merasakan apa yang orang lain rasakan, tanpa memberi nasihat, tanpa diminta. Kalau kita diminta nasihat, berikan nasihat. Tetapi jika tidak diminta untuk memberi nasihat, mari kita berikan empati kita kepada mereka. Hari-hari ini banyak orang rindu mereka diterima. Banyak mereka rindu kita boleh merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga dalam tutur kata kita, arahan kita, nasihat kita, cara pikir kita akan jauh lebih bermanfaat ketika kita berempati di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh merasakan apa yang orang lain rasakan. Kami seringkali merasa lebih tahu, lebih hebat, lebih paham akan segala sesuatunya, sehingga mudah sekali bagi kami untuk memberi nasihat, memberi arahan, tanpa kami merasakan apa yang sebenarnya orang-orang di sekitar kami rasakan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh memiliki rasa empati. Kami bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kepekaan, berikan kami hikmat, berikan kami juga telinga untuk kami mau mendengarkan. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu, kehadiran kami boleh menjadi berkat. Dan boleh menjadi rekan, menjadi sahabat yang bukan hanya merasa bisa, tetapi juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Terima kasih Tuhan, tolong kami sebagai sahabat, kami hadir di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kehadiran kita boleh bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.